Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi di program We Talk. Kali ini saya membahas sebuah tema, bagaimana menjadi karyawan yang sukses. Sukses di sini bukan berarti menjadi karyawan yang kaya raya atau dari sisi bisnis. Sukses di sini dalam konteks kita menjadi seorang karyawan. Dan saya membahas ini berdasarkan apa yang saya tahu teman-teman dan berdasarkan pengalaman saya juga. Kebetulan saya pernah bekerja di hampir 10 ya, kurang lebih 10 tempat pekerjaan. Bidangnya berbeda-beda dan dengan pekerjaan saya yang berbeda-beda juga. Saya pernah bekerja di perusahaan kimia, manufaktur, trading, sampai ke sales kartu kredit pun saya pernah. Sampai ke sebuah kerjaan yang kasar pun pernah, jadi kuli panggul saya pernah teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman itu saya merangkum ada 3 poin utama sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu saya ingin membahas, yang pertama itu berikan lebih. Yang pertama berikan lebih. Apa yang berikan lebih maksudnya? Jadi istilahnya gini teman-teman, ketika gaji kita 3 juta, kita bekerjanya itu jangan 3 juta juga. Misalnya kita dikasih gaji 3 juta, kita bekerja, ya udahlah, gaji gue segini kok, ya udah gue kerjanya sesuai apa yang perusahaan bayar. Mindset seperti itu salah teman-teman. Justru kita berikan lebih. Kalau kita digaji 3 juta, berikan hasil yang bisa 4 juta atau 5 juta. Bukan berarti kita menghasilkan uang, tapi maksudnya hasil pekerjaan kita lebih dari apa yang perusahaan berikan gitu. Jadi kita sengaja harus berikan lebih biar perusahaan itu menilai. Contoh misalnya dari segi masuk lah, misalnya kita masuknya jam 8 ya, kita jam 8 kurang harusnya udah hadir gitu. Terus pulang misalnya jam 5 ya, kalau bisa jangan jam 5 kita udah pulang, misalnya harusnya lebih dari itu. Kita kerja aja dulu tanpa hitungan waktu, tapi jangan juga dibalik. Ketika kita masuk nggak mau telat nih, kita masuk nggak mau telat, misalnya masuk jam 8, kita jam 8 kurang, dan pulang pun nggak mau telat. Pulang nggak mau telat, misalnya pulang jam 5, sebelum jam 5 kita udah pulang, itu salah juga teman-teman. Jadi berikan lebih, yang pertama itu. Jadi poin yang pertama itu kita harus memberikan sesuatu lebih pada perusahaan. Jadi jangan berharap kita diberikan sesuatu ketika kita belum melakukan sesuatu gitu. Padahal sebenarnya perusahaan juga menilai, bos-bos kita itu juga menilai teman-teman gitu. Jadi biarkan aja kita bekerja secara maksimal, apa yang kita bisa kita kerjakan secara maksimal, jangan hitung-hitungan gitu. Itu intinya yang pertama tuh. Terus yang kedua, bekerjalah untuk diri sendiri. Bekerjalah untuk diri sendiri gini artinya teman-teman. Kadang orang berpikir, gua kerja, bos yang kaya, bos yang sukses, gua tetap karyawan. Bukan. Kita kalau berpikir begitu, kita mindset kita salah teman-teman. Padahal sebenarnya kita bekerja itu untuk diri kita sendiri. Contoh misalnya ya bekerja sebagai apa nih? Misalnya sebagai accounting. Ketika kita bekerja secara sepenuh hati, itu menambah skill kita kok, menambah pengalaman kita, buat diri kita juga, buat pengalaman, buat keterampilan kita gitu. Ketika kita kerja jadi bagian marketing mungkin, kita juga sebenarnya belajar tentang marketing, bukan untuk perusahaan, bukan untuk bos, sebenarnya buat diri kita sendiri. Selain untuk menambah ilmu, pengalaman, terus melatih kita, dan kelak saya yakin itu semua bisa berguna untuk kita di kedepannya. Dan kadang sebenarnya orang nggak menyadari itu teman-teman. Mungkin gini, secara nggak langsung mungkin bos nih melihat kita gitu, melihat kita bagaimana pekerjaannya, cuman kita nggak menyadari. Dan anggaplah bos kita nggak pernah peduli sama kita, kerjaan kita udah maksimal segala macem, kita nggak diperhatiin. Ya udah, anggap aja gini, kalau misalnya bos kita nggak perhatiin, tapi ada lagi yang perhatiin kita,
Apa itu teman-teman? Yang perhatiin kita itu adalah apa? CCTV kehidupan. Apa itu CCTV kehidupan? Tuhan melihat kita teman-teman. Jadi walaupun bos kita nggak melihat kita, tapi ada Tuhan yang menilai kita. Itulah fungsinya kenapa kita bekerja untuk diri sendiri. Jadi kita nggak akan sebuah hasil itu mengkhianati prosesnya. Ketika kita bekerja benar-benar serius, benar-benar penuh hati dengan maksimal, saya yakin pasti kelak akan berguna untuk diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Itu yang kedua. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, kita juga perlu sebuah kendaraan yang tepat teman-teman. Kenapa saya sebut perlu kendaraan yang tepat? Kadang-kala kita kerja udah maksimal. Ini berhubungan dengan poin 1 juga. Kita udah kerja maksimal, tapi kok kayaknya bos nggak pernah perhatiin kita nih, nggak pernah ada timbal baliknya buat kita. Ya itu, saya bilang kalau misalnya kita merasa udah maksimal, tapi bos nggak ada perhatiannya sama kita, nggak ada timbal baliknya, ya udah, berarti mungkin itu bukan kendaraan yang tepat buat kita. Silakan kita cari lagi kendaraan yang tepat, yang bisa membawa kita menuju puncak karir atau kesuksesan. Begitu teman-teman. Jadi jangan paksain juga, soalnya saya pernah ketemu beberapa sahabat saya atau mungkin sanak famili saya yang bekerja itu dia tulus mengabdi secara maksimal, tapi dia bekerja sampai puluhan tahun, sampai ada 30 tahun, tapi dia berada di kendaraan yang nggak tepat. Bosnya nggak pernah perhatiin, nggak peduli dia kerja udah maksimal atau belum. Akhirnya ya waktu terbuang dengan sangat percuma teman-teman. Jadi kerja pun kendaraan kita harus tepat gitu. Dan bagaimana kita bisa menilai kendaraan perusahaan itu adalah kendaraan yang tepat atau bukan ya? Masuk lagi ke poin yang pertama, kita berikan lebih dulu. Kalau misal bos yang punya timbal balik, pasti dia akan memberikan sesuatu yang sudah kita kerjakan gitu. Misal kita udah bekerja secara maksimal, kita akan diberikan jabatan yang lebih tinggi atau mungkin kenaikan gaji yang cukup signifikan, macam-macam. Karena secara nggak langsung bos sebenarnya lihat kok. Mungkin dia melakukan sebuah tes atau apa, atau semacam ya percobaan, atau dia pengen melihat kerja kita dulu, itu baru dia memberikan hasil yang sesuai apa yang kita kerjakan. Jangan dibalik teman-teman, karena banyak sekali orang bekerja, ya udahlah bos gaji segini gua asal-asal aja kerja, yang penting gua kerja. Udah, bukan begitu. Kalau kalian mau bekerja secara untuk bertahan hidup aja, ya nggak apa-apa kerja begitu, dan tunggu aja waktunya. Mungkin ketika bos menganggap ini udah nggak perform lagi atau nggak dibutuhkan, ya siap-siap untuk disingkirkan gitu. Tapi kalau kita kerja maksimal, pasti kok bos akan sayang sama kita. Kalau seandainya nggak sayang, ya nggak, maksudnya nggak memberikan imbal balik yang baik buat kita, ya itu balik ke poin yang ketiga tadi ini. Kendaraan yang harus tepat, kita harus berani memutuskan, berani melangkah untuk cari kendaraan yang baru. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata nggak enak, atau nggak ada kata takut. Poinnya gini teman-teman, poinnya ketiga gini, ketika kita bekerja di satu perusahaan dan kita tahu di sini bukan sebuah kendaraan yang tepat, dan kita nggak berani keluar dari kendaraan yang salah ini, kesempatan kita cuma satu teman-teman. Iya pasti begitu aja, ngerti nggak teman? Pasti gitu aja, karena kita ada di kendaraan ini. Tapi ketika kita pindah kendaraan yang tepat, kita ada 3 kemungkinan teman-teman. Kita ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita sama percis kayak kendaraan yang lama, sama percis, misalnya bosnya nggak peduli segala macam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu ini lebih baik, ini lebih baik. Jadi ini ternyata lebih baik dari kendaraan yang lama, lebih baik, karir kita lebih bagus, bos lebih perhatian, gitu. Dan kesempatan ketiga lebih buruk dari yang pertama, dari kendaraan yang lama lebih buruk. Mungkin bosnya lebih killer, atau mungkin gimana, pressurnya tinggi segala macam ya. Tapi ada 3 kemungkinan, dan 30% ini kemungkinannya lebih
baik. Ini lebih menurut saya lebih baik dibanding kita cuma punya satu pilihan. Jadi kenapa saya ketika kita misalnya udah poin-poin 1-2 yang kita lakukan tapi ternyata nggak ada imbal baliknya dari perusahaan atau bos, kita perlu lakukan poin yang ketiga. Kalau kita nggak pernah lakukan, kita cuma punya kesempatan satu aja, ya begitu aja teman-teman. Tapi kalau kita berani pindah ke kendaraan yang lain, berarti kita punya 3 kesempatan gitu. Walaupun 30% yang ini 60% lebih ini sama aja sama 30% ini lebih buruk. Tapi kan kita ada kemungkinan 30% dibandingkan kita cuma punya satu kemungkinan, begitu aja gitu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman nyimak apa yang saya sharing ya. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman dalam meniti karir. Karena ini berdasarkan pengalaman saya juga dan saya pernah praktekkan gitu. Jadi kadang-kala kepintaran itu nggak menjamin teman-teman juga. Yang penting bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau mengeksplor diri, membuka diri juga, terus kita bekerja secara maksimal, terus kita juga nggak malu bertanya segala macam. Itu akumulasi itulah yang membuat kita menjadi karyawan yang diperhitungkan teman-teman gitu. Semoga ini bermanfaat. Saya berdoa semoga teman-teman semua menjadi karyawan yang sukses hingga kelak menjadi orang yang sangat sukses di kehidupan. Semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu.